Halo, perkenalkan nama saya Firman. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kriptografi. Nah, untuk materi lebih lanjut yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang Vigenère Cipher. Sebelumnya, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah sebuah proses mengubah pesan menjadi sebuah kode. Kode ini bertujuan untuk menyembunyikan makna dari isi pesan tersebut. Nah, dalam proses tersebut, kriptografi membuat pesan tertulis agar informasinya tetap bersifat rahasia. Nah, dalam kriptografi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada substitusi dan transposisi. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas model substitusi yang dimana Vigenère Cipher sendiri adalah salah satu bentuk substitusi polialfabetik. Dan Vigenère Cipher sendiri ditemukan oleh Goffman Battista Belaso. Vigenère Cipher adalah metode menyandikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi Caesar. Deretan sandi Caesar tadi diurutkan berdasarkan huruf-huruf pada sebuah kunci atau key yang digunakan. Nah, selanjutnya kita akan coba implementasikan model Cipher Vigenère ini ke dalam sebuah pemrograman berbahasa Python. Baik, sekarang kita sudah di codingannya. Di sini saya sudah mengcoding program Vigenère Cipher ini dari sebelumnya, dan di sini saya akan membahas bagaimana fungsi-fungsi dan cara kerja program ini. Pertama, di sini terdapat fungsi clean attribute. Tujuannya di sini untuk menghapus semua atribut yang tidak kita perlukan seperti titik, koma, spasi, dan lainnya. Kemudian setelah itu kayak tadi ditampung dalam sebuah variabel di sini teks, dan kita kembalikan dengan menggabungkan semuanya karena di sebelumnya di sini kita ubah ke dalam sebuah array. Kemudian kita gabungkan array tadi jadi sebuah teks kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi generate key. Generate key sendiri adalah fungsi untuk melakukan duplicate key apabila panjang key lebih sedikit dari plain text. Contohnya adalah jika key kita panjangnya adalah 3 dan plain text kita adalah 5, maka key tadi diubah nilainya menjadi 5 dengan menduplikat karakter si key itu sendiri ke baris-baris kolom-kolom selanjutnya. Setelah itu seperti tadi, key tadi hasil dari penambahan akan dijadikan sebuah array, kemudian disatukan kembali dengan fungsi join pada Python ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi ciphertext-nya. Fungsi ciphertext-nya itu terdiri dari perulangan, di mana dia akan mengambil nilai dari key dan plain text. Setelah itu di modulus 26. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin mencari posisi dari alfabet plain dan key-nya. Dan setelah proses penjumlahan itu selesai, kemudian dijumlahkan kembali dengan ASCII dari huruf A. Nilai ASCII dari A tujuannya untuk mengambil huruf-huruf alfabet yang dimulai dari A. Jadi setelah itu hasil dari ASCII X tadi diubah kembali ke sebuah char, dimana di sini ditampung ke dalam variabel namanya ciphertext. Dan apabila perulangan ini sudah selesai, enkripsi telah selesai dan dikembalikan dengan menggabungkan array-array tadi menjadi sebuah string. Setelah itu ada fungsi dekripsi. Fungsi dekripsi sendiri mengubah ciphertext menjadi sebuah original text. Dengan menerima parameter ciphertext di sini, maka si fungsi akan mengubah alfabet si ciphertext dengan alfabet aslinya berdasarkan kuncinya nanti. Nah, sebenarnya sama dengan enkripsi, cuma saja di sini kita kurangi nilainya, kemudian kita tambahkan 26. 26 ini adalah jumlah dari alfabet dari A sampai Z. Nah, setelah itu kita kurangi, kita modulus, kemudian kita jumlahkan lagi dengan nilai ASCII A
dan habis itu kita simpan pada sebuah array. Kita simpannya bukan nilai ASCII, tapi kita simpan dalam sebuah karakter yang didapat dari nilai ASCII tadi. Kemudian apabila proses dekripsi selesai, maka kita akan mengembalikan string tadi kembali kepada pemanggilnya. Nah, setelah itu ada fungsi home sendiri, fungsi utamanya. Jadi di sini terdapat beberapa pilihan. Pilihannya terdiri dari pembacaan file atau kita tulis secara manual. Apabila kita membaca file plain text ataupun ciphertext, maka kita memasukkan path di mana si file itu berada, dan selanjutnya memasukkan key. Habis itu ada proses perubahan key tadi, yang apabila panjangnya tidak sama dengan plain text-nya, dan juga apabila key ternyata diisinya spasi, maka kita hapuskan semua spasinya agar menjadi satu string. Habis itu terdapat perulangan pilihan. Ini untuk menentukan apakah dia enkripsi atau dekripsi. Jadi jika pilihannya 1 dan 2 itu merupakan enkripsi, dan apabila pilihannya 3 dan 4 itu merupakan dekripsi. Seperti yang kita ketahui tadi, apabila kita membaca file untuk dienkripsi, maka hasil dekripsinya akan disimpan pada sebuah file, dan itu juga berlaku pada sebuah enkripsi. Plain text-nya kita baca dari file, maka enkripsinya nanti kita bawa ke dalam sebuah file. Dan setelah itu kita manggil fungsi tadi yang kita sudah buat, kemudian proses enkripsi berlangsung, dan setelah itu di terminal akan menampilkan informasi bahwa proses enkripsi ataupun dekripsi sudah berhasil dan dikirimkan path dari lokasi file hasil enkripsi atau dekripsi itu. Kemudian ini ada juga apabila kita seandainya memasukkan manual plain text ataupun ciphertext untuk dienkripsi ataupun dekripsi, maka hasilnya nanti langsung akan tertampil di terminal. Ini untuk pil 3 untuk dekripsi, sama seperti tadi kita akan menentukan tempat untuk menaruh file apabila dia memilih file untuk di dekripsi. Habis itu kita lakukan penulisan file apabila hasil proses dekripsi sudah berhasil, dan kita print proses ini berhasil. Sama seperti sebelumnya, dan di sini ada if name sama dengan main. Ini adalah main code-nya apabila program ini dijalankan, dan kita langsung menuju ke fungsi home, fungsi ini tadi. Oke, begitu saja kita coba jalankan file di sini. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah file yang berisi lorem ipsum $seed_amet konstruktur adipati select. Ini saya generate random text dari Google. Jadi selanjutnya kita coba untuk mengenkripsi sebuah plain text, di mana plain text terdapat di dalam sebuah file. Di sini kita, dan ini hasilnya. Maka di sini kita disuguhkan untuk memilih 4 menu. Kita coba enkripsi file. Di sini kita ketik path file. Di sini kita copy aja pathnya dan kita pastekan. Key yang ingin kita buat yaitu kita coba aja dial. Ciphertext berhasil ditulis dalam file pada path ini, dan kita bisa langsung membuka hasil dari enkripsinya. Ini terdapat hasil enkripsinya, dan apabila kita ingin mendekripsi dari file enkripsi ini, kita tinggal melakukan enkripsi file, kemudian kita masukkan file enkripsi path dari enkripsi file yang tadi, dan kita masukkan key yang sama dengan key dari enkripsi tadi, yaitu dial, dan decrypt teks berhasil. Apabila kita cek di sini lorem ipsum sama ya, cuma saja spasinya kita hapus, jadi dia tersambung seperti ini. Dan ya berarti program ini berhasil. Dan mungkin sekian saja penjelasan Fignonet Chipper ini dari saya. Proses penyandian dari Fignonet Chipper ini berdasarkan dari nilai Caesar, alfabet Caesar tadi, berdasarkan key-nya. Nah, itu
Itu saja materi dari saya. Mungkin apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Apabila video ini bermanfaat, mohon diklik tombol like dan juga komen apabila ada salah-salah kata ataupun materi yang saya sampaikan. Baik, sekian dan terima kasih.